Saya apresiasi Pak Cahyo dengan berakhlaknya, kagum sekali saya, sangat PKS walaupun Pak Cahyonya PDIP gitu. Karena berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua, pimpinan dan anggota Komisi 2 yang saya banggakan. 6 kepala lembaga kita yang luar biasa paparannya, tapi saya izin Pak Cahyo mengutip Presiden Jokowi, karena Pak Jokowi presiden saya juga, walaupun saya tetap oposisi itu. Jangan bekerja business as usual, dan karena itu kerangka saya dari catatan jangan bekerja business as usual. Yang pertama kepada Pak Cahyo, saya apresiasi Pak, PTSP kalau kita datang ke mana-mana membahagiakan. Kalau kemarin dengan ATR BPN saya mengutip Hernando de Soto yang nggak perlu negara itu kasih uang, cukup tanah-tanah yang tidak produktif diproduktifkan dengan memberikan sertifikat. Dan sekarang nih melalui PAN-RB, BKN, KSN, sama LAN, itu kita bisa membahagiakan, membuat senyum. Salah satunya dengan PTSP. Dan kami merasakan itu karena sangat terbuka. Banknya ada di situ semua, jadi one stop service-nya. Dan menurut saya yang teman-teman nyatakan tadi fakta di lapangan, tetapi garis besarnya tingkat kehadiran negara dirasakan dalam bentuk PTSP tadi. Dan karena itu saya menggarisbawahi PTSP betul-betul dijaga dan ditingkatkan. Mungkin kemarin kami ke Kulon Progo, di antara yang kedua itu untuk PTSP, dan bahagia sekali membuat paspor ada, membuat KTP ada, BPJS ada, SIM ada, macam-macam ada, sehingga membuat bayarnya juga gampang dan transparan. Jadi tinggal saya apresiasi juga Pak Cahyo dengan berakhlaknya, kagum sekali saya, sangat PKS walaupun Pak Cahyonya PDIP gitu. Karena berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Tinggal catatan saya satu. Kemarin ke Aceh, Pak Cahyo, kasihan Sekda di perwakilan Acehnya, beberapa yang diterima ASN di sana, banyak yang tidak dari Aceh. Bukan asli Aceh ya, bisa dari Unsiah, bisa dari, jadi banyak dari universitas di luar Aceh. Mereka cuma setahun atau setahun setengah, habis itu pindah gitu loh, dengan koneksi macam-macam. Akhirnya Acehnya tertinggal. Saya melihat kondisi Aceh sama seperti mungkin di Papua, seperti di NTT, negara-negara daerah-daerah kita yang terluar itu, yang mungkin perlu ada pendekatan khusus dalam penerimaan ASN. Mereka yang berasal dari universitas atau lingkungan setempat perlu mendapatkan prioritas karena mereka udah kawin mawin, biasanya kalau itu udah kawin mawin, jadi tidak akan balik. Nah, beberapa catatan ini buat saya penting untuk merit system dikombinasikan dengan daerah punya local wisdom. Yang berikutnya titip, saya dukung Pak tentang fungsionalisasi. Reformasi birokrasi itu miskin struktur dan kaya fungsi. Pak Jokowi luar biasa ketika memangkas 3, 4, 5. Tapi mayoritasnya masuk ke Widya Iswara. Mungkin kita perlu Pak Cahyo membuat porsi-porsi yang lain gitu, sehingga menjadi lebih proporsional. Fungsional di atas struktural. Kalau pengalaman saya waktu di Malaysia karena kuliah di sana, dosen-dosen tuh nggak suka jadi dekan gitu loh. Karena contoh profesor saya, jadi dekan cuma Rp6.500, tapi tidak bisa meneliti, tidak bisa bikin paper, tidak bisa jadi dosen biasa Rp6.000. Jadi nggak ada yang berlomba-lomba pengen jadi struktural. Di kita perbedaan struktural sama fungsional memang. Nah, usul saya lanjutkan
pemangkasan ini dengan lebih fokus fungsional, termasuk dalam hal take home pay-nya. Mereka yang fungsional bisa betul-betul meningkatkan kapasitas, diberikan take home pay yang lebih besar. Sehingga orang tidak mengejar struktural. Bahkan kalau bisa struktural, tidak minat struktural, minatnya di fungsional. Terakhir untuk Pak Cahyo, ini IKN. Berapa banyak ASN yang akan diplot pindah dalam waktu misal 2024, 2025, pertanyaannya, adakah perumahannya sudah disiapkan? Adakah insentif khusus untuk mereka? Adakah desain baru mereka bekerja? Tapi beberapa teman-teman menilai, Andri tadi bagus sekali, betul-betul karena kita scratch from the zero, PKS menolak IKN, Pak Cahyo, tetapi karena sudah keputusan kita wajib menjaga betul-betul blueprint kota masa depan yang ramah dan bisa melayani, bisa terwujud. Itu untuk Pak Cahyo. Untuk Andri, ini cara baru yang Pak Jokowi bilang bagus sekali. Nah, catatan saya harus betul-betul user oriented. Tadi Pak Komarudin ngangkat tentang arsip, kalau saya mungkin perlu lebih diperbanyak outlet Andri yang bisa berinteraksi, naruh beberapa unit display di PTSP katakan, atau di mall, sehingga orang makin akrab dengan kita punya produk Andri. Kalau bisa kita bikin film, Korea itu luar biasa. Korean Wave itu kan sebenarnya berbasis dari arsip-arsip mereka, dan kita bisa, Korea cuma homogen, kita punya 300 lebih suku bangsa, ratusan lebih kerajaan-kerajaan lokal yang itu punya local wisdom dan kekayaan luar biasa, yang itu ketimbang menangkap masa lalu, kita buat masa lalu sebagai proyeksi kekuatan Indonesia masa depan. Itu untuk Andri. Untuk Ombudsman, Pak Ketua, Ombudsman itu dari dulu saya selalu teriak, KPK-nya Komisi 2. Nah karena itu harus betul-betul tadi catatan teman-teman, tidak bisa membersihkan lantai dengan sapu yang kotor. Jadi membuat mulai dari komisionernya, sebagai contoh teladan sampai ke sistem SOP, anggaran, dan SDM yang betul-betul mampu mewujudkan fungsi ombudsman. Sehingga negara dapat hadir di masyarakat. Itu catatan saya. Untuk Prof KASN, yang Pak Junimart mungkin sayang beliau nggak ada. Kalau ada datanya bagus. Yang saya tahu teman-teman KASN punya standar yang sudah di-approve oleh ASO, ISO berapa ya Pak, yang memang itu, dan memang ada aturan 6 bulan sebelum dan 6 bulan sesudah pilkada, ya harus sabar gitu loh. Tapi kalau ada ASN, kepala dinas yang bermain, menurut saya aturan ini ada pengecualiannya, harus segera dilaporkan. Untuk kepala LAN, Sri Kandi buat saya bagus sekali, tinggal lagi-lagi Pak, mungkin tadi perlu mendekatkan kepada user, gitu, sehingga bisa Sri Kandi, Andri ya lupa saya, yang LAN kembali betul-betul kapasitas ASN kita dengan segala perubahan ya. Sekarang kan internet udah, kalau Internet of Things macam-macam gitu loh. Mungkin ide besar dulu Pak Cahyo ngangkat tentang robot segala macam ya, tetapi intinya memang banyak pekerjaan bisa didelivery ke teknologi, tetapi hati ya, makanya revolusi mental yang itu, hatinya para ASN harus ada, melayani dengan sepenuh hati. Saya selalu terkesan dengan ESQ itu loh, emotional quotient intelligence, bukan cuma kemampuan akal tapi hatinya gitu. Nah, titip untuk kepala LAN bab tentang manajemen hati dan kekuatan ASN melayani ini perlu. Untuk kepala BKN, tapi saya cuma catatan dulu kan ngangkat tentang data ASN yang 20 ribuannya lebih yang udah meninggal tapi masih dapat. Buat saya ini temuan yang sangat baik. Pak Bima sendiri mengatakan belum pernah ada sensus ulang gitu. Nah ini jangan berhenti, harus tuntas, dan saya minta kalau ada update pergerakan dari pekerjaan kemarin, karena itu kan puncak gunung es tuh Pak Bima. Di bawahnya sistem manajemen kita untuk memperbarui kayak tadi
ada yang sudah namanya NIP-nya beda, buat saya itu bagian dari puncak gunung es. Tapi kalau kita bisa menyelesaikan sistem manajemen ASN melalui BKN yang betul-betul mudah tapi kokoh, buat saya teman-teman ASN jadi lebih nyaman melayani masyarakat karena dia sendiri sudah nyaman dengan sistem dirinya. Terima kasih Pak Ketua. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.